Dragon merupakan mantan admiral dan inilah alasannya. Nah, kali ini memang membahas teori yang sangat liar. Langsung aja ya. Kita sekarang kan lagi digembar-gemborkan nih tentang bagaimana flashback antara Dr. Vegapunk dan juga Dragon. Dan kita juga akhir-akhir ini makin sering diperlihatkan tentang Dragon, yaitu pemimpin pasukan revolusioner. Nah, memang karakter ini sangat misterius, hampir sama kayak Shanks. Sama-sama misterius, kekuatannya juga belum pernah ditampilkan, dan bagaimana latar belakangnya juga belum ditampilkan. Tapi ada beberapa clue yang mulai tersambung satu sama lain. Kita ambil beberapa fakta yang memang sudah ada di dunia One Piece. Yaitu pertama, Dragon merupakan orang paling dicari di dunia One Piece. Cici, sepompa, sepompa. 世界に問いかける。我らはいずれ出会う日も来るだろう。 Kedua, Dragon memiliki afiliasi dengan Luffy sang main karakter dan juga Garp yang merupakan kakek dari Luffy. Dan disebutkan bahwa Dragon merupakan ayah dari Luffy dan anak dari Garp. モンキー D ドラゴン革命家じゃ。これが俺の父ちゃんか。すごい、ガルチュー。そうか、初めて見た。でもあんま似てねえな。 Nah, sekarang kita bahas lagi ke apa hubungannya dengan mantan admiral. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam peristiwa Ohara, kita melihat ada percakapan antara Dr. Vegapunk dan juga Dragon. Seakan-akan sedang membangun atau sedang menyusun rencana. Dan di situ Dr. Vegapunk sudah berafiliasi dengan World Government. Besar kemungkinan bahwa Dragon juga pada saat itu sedang berafiliasi dengan World Government, tapi jabatannya nggak diketahui ya sebagai apa. Nah, selanjutnya kita lihat dalam proses di mana Luffy itu dilatih oleh Garp, kakeknya. 食らいたいか。じいちゃん、お、俺もっともっと強くなって俺もエースと一緒に海に出る。おいで。 Garp ini kan menduduki posisi Vice Admiral. Walaupun secara kekuatan dia lebih kuat daripada Vice Admiral pada umumnya, dia tidak mau menerima atau menyandang jabatan Admiral karena itu dituding akan menjadi kaki tangan dari Tenryubito. ガープさん、また昇格決闘でしょ。まったくかっこいいね、もう。自由にやるにはこれ以上の地位はいらん。 Namun dia tetap mengajak cucunya, yaitu Luffy, untuk bergabung ke Marine. Ini kan cucunya ya, cucunya dari Garp gitu. Dibujuk untuk menjadi Marine, walaupun Luffy selalu menolak dan mau menjadi Raja Bajak Laut. お前は誰よりも強い海兵になるんじゃ。俺は海兵じゃなくて海賊になるんだ。 Nah, berarti dulunya ayah dari Luffy pun sudah diajak oleh Garp untuk menjadi Marine atau menjadi bagian dari World Government lah. Nah, jadi besar kemungkinan Garp sudah berhasil membujuk Monkey D. Dragon untuk menjadi bagian dari World Government. Nah, dari segi kekuatan, kita lihat nih, keluarga Monkey D ini kuat-kuat banget. Garp merupakan salah satu orang yang terkuat pada saat peristiwa Marineford. Dan Luffy juga kita lihat sedang dalam fase pertumbuhan menjadi orang yang terkuat juga. Dan Dragon ini sendiri juga menyandang predikat sebagai orang paling dicari dan menjadi pemimpin pasukan revolusioner. Logikanya, ketika dia berada di dalam Marine, dia menduduki jabatan yang penting dan strategis oleh karena kekuatan dan juga seluk-beluknya. Dan jabatan apa itu? Besar kemungkinan Vice Admiral ataupun Admiral. Nah, Dragon itu berada di dalam fase prime-nya. Lagi kuat-kuatnya nih. Kita tahu saja orang nomor 2-nya udah kuat banget ya, Sabo. Belum lagi Inazuma dan juga Kuma. Kuma itu masih berada di bawah Dragon. Dan itu juga udah luar biasa kuat. Nah, berarti besar kemungkinan dia menduduki Admiral yang setara atau seangkatan dengan Akainu. Rivalnya Akainu gitu lah kira-kira. Dragon ini udah tahu banyak tentang kondisi Marine dan kondisi World Government dan semua kejelekannya, dan dia sudah muak. Dan akhirnya itu alasannya membangun pasukan revolusioner, ya kan? Bisa kita tarik nih garis lurus kalau sebenarnya memang Kid Dragon itu merupakan mantan admiral yang seangkatan dengan Akainu. You're still here. It's over. Go home.